Terima kasih Anda masih di Dokter Indonesia. Kali ini saya sudah ditemani oleh bintang cantik yaitu Ola Ramlan. Terima kasih kehadirannya Neng. Ola, tadi segmen sebelumnya kita sudah bahas mengenai masalah resiko penggunaan gadget terhadap kesehatan pergelangan tangan. Jadi kekeliruan dalam menggunakan gadget ternyata bisa mengakibatkan ngilu bahkan gangguan saraf yang sangat riskan dengan pergelangan tangan. Nah, kali ini kita juga membahas mengenai beberapa resiko yang berkaitan dengan seseorang yang memiliki aktivitas dan mobilitas tinggi seperti bintang tamu saya. Mobilitasnya tinggi kan? Lumayan dokter. Saya lumayan sering beraktivitasnya syuting terus ya dari pagi, siang sampai malam. Terus juga saya kan presenter itu pakai heels ya. Nah, heels. Tinggi ini? Tinggi, lumayan tinggi. Jadi makanya kan sambil dokter ya, jadi harus tinggi juga. Nah, itu membuat saya kaki suka pegel-pegel dong, suka kram, suka kayak semutan gitu. Nah, tidak hanya Ola yang mengalami keluhan tersebut, ternyata penonton saya salah satunya ini juga mengalami hal yang sama. Tapi penyebabnya apa ya? Apakah menggunakan heels? Halo Bu, apa kabar? Dengan Ibu siapa? Ibu Yanti. Ibu Yanti. Nah, Ibu Yanti punya keluhan nggak mengenai masalah pegel, kram, kesemutan? Oh iya. Apa? Pernah. Ya kalau syuting di rumah. Oh, syuting di rumah. syuting film apa? Syuting ini nyuci, Oh. gosok. Biasa bagian tubuh yang mana yang suka pegel, kesemutan, kram? Biasanya pinggang. Pinggang. Ini betis. Iya, Kalau sama. apa jongkok gitu kan. Jongkok. Ternyata tidak hanya seorang artis seperti Ola, tapi Anda ibu rumah tangga tetap berisiko mengalami kondisi seperti kesemutan, kram, pegal ya. Bahkan hal-hal yang lain pada organ tubuh Anda. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi kita akan mengajak diskusi seorang ahlinya yaitu Dr. Firdaus. Apa kabar Dr. Firdaus? Baik, terima kasih. Apa kabar dokter? Iya, Dok. Ini kan tadi Ola bahkan salah satu penonton saya itu sering mengalami kondisi pada tubuhnya terutama kaki kalau Ola karena aktivitas menggunakan heels. Jadi sebenarnya yang membuat orang akan merasakan kram, tidak enak pada ototnya, nomor satu yang kita harus ingat cara kita berdiri atau cara kita postur, cara kita duduk, cara kita melakukan pekerjaan. Dan yang kedua, waktunya yang harus kita perhatikan. Oke, tadi si Ibu dan Ola ini berkaitan dengan kaki. Nah, di sini ada contoh ya bahwa ini kan berkaitan dengan saraf ini, Dok ya. Ini bisa dikatakan neuropati juga. Ya. Ya. Nah, ini tadi lah kalau Ola mengalami kayak kesemutan ya, ini seperti ditusuk-tusuk. Tergantung tadi kata Dr. Firdaus mengenai posisi kemudian heels lamanya, yaitu tinggal masa waktu kesemutan itu gimana mempengaruhi kondisi saraf yang lainnya. Nah, tadi kan pegel tuh, kebas. Nah, ini seperti kayak diikat. Kayak diikat. Diikat ya Bu ya. Nah, ternyata tidak hanya kaki ya, mungkin saja Anda yang di rumah tentunya pernah mengalami pegel pada bagian Pinggang. Pundak. Iya, semua langsung ngaku semua ya. Pundak ya. Pegal mulai dari pundak ya, bahkan leher, lalu turun ke bawah ke punggung, pinggang, bahkan juga pegal itu bisa ke paha dan lutut atau kaki bagian bawah. Nah, ini yang harus diwaspadai tadi kata Dr. Firdaus bahwa keluhan ini kalau dibiarkan lama bisa mengganggu dari kesehatan sarafnya, Dok ya. Selain dua faktor yang tadi sudah saya ceritakan, usia juga mempengaruhi. Karena apa? Karena pada orang tua biasanya yang sudah lanjut usia mulai batas-batasin makan. Mulai aktivitasnya lebih turun. Sehingga nggak seperti dulu. Nah, ketika metabolisme badannya sudah mulai turun, banyak vitamin yang sangat mempengaruhi saraf mulai berkurang. Karena ini berkaitan saraf, ada namanya vitamin B kompleks ya, yang mempengaruhi proses metabolisme yang akhirnya membuat Anda jarang atau rendah lah risiko untuk mengalami kondisi keluhan tadi. Nah, ini B kompleks sejauh mana prosesnya Dok mempengaruhi metabolisme? Jadi vitamin B itu suatu vitamin yang gampang hilang dari badan. Padahal dia sebagai enzim atau sebagai pencetus supaya dia bisa menjadi makanan buat saraf. Jadi karena ada B itu jadi kuat semua tulang-tulang kita ya Dok ya? Sarafnya jadi lebih baik. Ketika makanan sudah mulai berkurang, vitamin B-nya juga kadar di dalam badan berkurang. Nah, mulailah
tadi kesemutan, keluhan segala macam. Dan ternyata ini sebenarnya tidak hanya usia juga kan, nggak hanya orang tua. Saya yakin kayak pekerja kantoran, kemudian Anda mahasiswa, bahkan remaja, ini kan aktivitasnya. Nah, ini resikonya apa jika ini dibiarkan lama? Belum lagi orang tua dibiarkan lama dengan cuek, gizi nggak diperhatikan, mengkonsumsi bahan makanan nggak diperhatikan, ini biasanya dampak yang cukup riskan untuk kondisi. Ketika saraf itu dipakai terus, sedangkan makanannya tidak ditambah, kasarnya seperti itu, dia akan mulai rusak. Kalau sudah rusak, akan memperbaikinya akan lebih sulit. So, kalau dia contoh tadi kaki, dia fungsi dari saraf-saraf pada kakinya akan lebih sulit lagi kita perbaiki. Jadi tadi yang rasanya mulai dari telapak kaki, betis, akan terus menjalar ke bagian atas yang lain. Tergantung juga seberapa sering organ tersebut digunakan dan mengalami kelelahan di otot-otot. Nah, Ola kalau mengalami kebas pegal di kaki, selain dipijit sama ayang di rumah alias suami, biasanya mengkonsumsi apa sih? Nah, Dok, saya punya rahasianya nih, Dok. Untuk setiap hari saya mengkonsumsi vitamin neurotropik, yaitu vitamin B1, B6 dan B12. Nah, karena anjuran dari teman saya dan dokter, biasanya dia bilang kalau pakai ini jadinya semua aktivitas lancar. Akhirnya saya minum Neurobion. Jadi semenjak menggunakan ini setiap hari, saya pun bisa syuting, saya bisa kerja lebih lama dari pagi ataupun sampai malam, semuanya lancar dan aman terkendali. Terima kasih buat bintang tamu saya Ola Ramlan dan Dokter Firdaus. Terima kasih, Dok. Terima kasih Ola. Setelah ini ada suatu tips buat Anda, yaitu pertolongan pertama saat tangan terjepit. Bagaimana tipsnya? Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Us. Tangan terjepit atau jari-jari terjepit ini kadang-kadang ada perubahan posisi. Cegah tangan bernanah akibat terjepit sesaat lagi. Sel.